Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Sekarang ini saya berada di Sandangan, Kelurahan Selamat sore, Rembon, salam sejahtera bagi kita semua. Rembon, Tabe Tanah lako Toraja. tomatuangku sia syuluk solanasang ta acara rapamo. Rambu Solo Bersama-sama di tempat ada ini Melau bersama dengan Tando, keluarga. almarhum Adapun rangkaian acara Petrus Petrus lan endaran adat Melau Tando yang akan kita lalui bersama, yaitu pembukaan yang sedang Endaran berlangsung. ada Yang kedua Melau ibadah. Yang ketiga ungkapan hati dari keluarga. sidang ibadah Yang keempat informasi dari majelis gereja. dipimpin oleh Yang kelima informasi dari Pak Tondokan. Meldi Dan yang keenam penutup. Kristianti Batak. Mari bersama-sama keluarga dan jemaat kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah saat ini Melau Tando. dengan pelayan firman Kita Ibu ikuti. Pendeta Meldi Kristianti Batta STH, pelayan liturgis Atalaris yang akan memimpin ibadah saat ini. Dengan kasih disilahkan. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Nanian Kombongan Taluratu Patang Pulo Nakpa Kilalai Sanga Yesu. Ibadah penghiburan ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang lemah, akan menghadapi segala hal, baik itu kesedihan, kesenangan. Oleh sebab itu, dengarkanlah litani mengenai realitas manusia dari 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Nanian Kombongan Aparatu misa angka misa solapa mentireke nai lako buang.
dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan firman Tuhan yang hari ini saya pilih dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sampai di sini pertolongan-Mu Tuhan senantiasa dirasakan oleh keluarga di tempat ini dan kami semua. Dalam sepanjang proses-proses yang telah dilalui dan yang akan dilalui, kami berharap Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Dengan kerendahan hati kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami. Jangan biarkan segala hal dapat mengganggu konsentrasi kami. Agar firman-Mu menjadi kekuatan, agar firman-Mu menjadi pelita bagi kami sekalian. Ya Tuhan dan Allah kami, lihat kesiapan kami saat ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Shalom. Salama. Sitamu solanasang. Salama tahun baru atau kita. Ebenezer. Rampoin tete nani puang untun duiki. Rampoin tete nani puang untun duiki. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Segenap keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh hadir, yang boleh bersama-sama dalam ibadah perkabungan pada sore hari ini. Ada satu kisah pengalaman saya dengan orang tua kekasih ini, momen yang saya ingat sekali beliau. 1 bulan sebelum almarhum Ambe meninggal, beliau menelpon saya jam 5 subuh. Dia menelpon saya, tiramban nak to. Subuh-subuh biasa kan ya, ke subuh-subuh tau mah telepon. Kau pasti den apa-apa. Tak apa langsung mau kuangka atau pa memang mangka mau kusura atau sangan nalang. Jadi kutandai ko almarhum beliau Bapak Set, kami biasa sapa Bapak Set kuami. Matumbar yang be, mengapuk sia kau miraka. Aku yo. Dia katakan begini sama saya, Ibu Pendeta, tolong doakan saya. Jam 5 subuh Bapak Ibu. Ku lap-lap dulu, ku tak siap, aku salah lagi teh, waktu tumba mau dikat diambil, agak panik juga saya kan. Iya Mbak, kenapa? Tolong doakan saya. Saya butuh didoakan dulu. Saya langsung bilang begini, saya sampaikan kepada beliau dulu, saya bilang, maka duka siara kami telepon Pak Pendeta Darius. Nah, iya, dia juga sudah doakan saya. Nah, ini. Bahkan sering mendoakan saya. Pak Pendeta, pernyataan beliau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenapa saya sampaikan ini? Artinya ada pesan yang mau dikatakan dari yang saya sampaikan ini. Artinya orang tua kita di sini rindu mencari Tuhan, senang untuk melibatkan Tuhan dalam pergumulannya. Bayangkan itu. Dia sudah didoakan, dia mencari lagi, dia senang sekali.
Bahkan pertama kali ketemu saya diceritakan anak saya juga pendeta, maka saya tahu Bapak pendeta ini ditonton dulu ya. Iya betul. Saya boleh tafsirkan bahwa almarhum orang tua kekasih kita ini yang sering kita sapa Bapak Seth, Ambe Iman, Nenek Iman, sudah merasakan pertolongan Tuhan dan merindukan pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Ini saya boleh tafsirkan itu. Dia sudah merasakan pertolongan Tuhan dan merindukan pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini, Samuel membuat sebuah simbolisasi yang akan mengingatkannya bersama dengan orang Israel tentang pertolongan Tuhan. Ada simbolisasi sesuai di bacaan kita juga pada hari ini. Ada simbolisasi yang dilakukan oleh Samuel bersama dengan bangsa Israel yang akan mengingatkan mereka tentang pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita perhatikan 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Atuiato naalami Samuel tubatu misa na pabendan ni Dio kasi alaran na mispana yesana siya nasangay Eben Heiser anna makada nakuha rampo indete nanipuang untundui buto pegutanante matumbari anna paralo tu Samuel pabendan batu tu disanga mo Eben Heiser. Matumbari. Apa dan kenapa Samuel membuat simbolisasi batu itu? Kan bisa bangsa diandalkan ingatan dan kenapa harus buat simbolisasi tentang sampai di sini Tuhan menolong Israel. Atau matuang kusiulu solanasa. Sebelum mencari tahu kenapa, kita harus tahu situasi yang pernah dialami orang Israel pada saat itu. Supaya kita tahu matumbari. Nah, pabenda. Kenapa? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ada situasi yang melatar belakangi berikut ini. Melatar belakangi sehingga Samuel membuat batu menyatakan bahwa sampai di sini luar biasa penghayatan imannya. Sampai di sini Tuhan menolong. Ada peristiwa, ada perjalanan kehidupan yang luar biasa. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, dalam awal-awal pelayanan Samuel, kita lihat di bacaan pasal 3, pasal 2, itu pasal 4. Awal-awal pelayanan Samuel menjadi nabi Tuhan, terjadi peperangan pada saat itu. Terjadi peperangan antara Filistin dan Israel. Jadi pada saat itu awal pelayanannya terjadi. Dan pada saat peperangan itu Israel terpukul kalah. Menewaskan kurang lebih 4.000 orang, pasal 4 ayat 2 itu. 4.000 orang Bapak Ibu, orang Israel mati. Itu yang pertama kali. Yang kedua kali kemudian lanjut lagi. Israel dan Filistin berperang lagi kedua kalinya. Pasal 4 ayat 10. Berapa yang mati Bapak Ibu? Kurang lebih 30.000 pasukan. Wah, betul. 2 kali peristiwa dan terjadi kekalahan. Dan pada saat itu tabut dirampas oleh Filistin. Nah, Filistin itu tabut yang simbol bagi orang Israel. Tabut itu simbol kehadiran Allah. Dirampas Filistin. Tapi di sini momen yang luar biasanya Bapak Ibu. Saat Filistin merampas tabut itu, kurang lebih selama 7 bulan tabut itu ditaruh di daerah yang bernama Asdod, lalu ditaruh di kuil mereka. Di kuil mereka itu ada namanya Dagon,
itu sebuah patung penyembahan berhala. Bagi mereka ini Dagon ini adalah yang menuntun. Ia mau napenomba itu, ia mau puang matuana, tuh to Filistin, penatu. Dia taruh di situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama 7 bulan Tuhan bekerja. Tabut itu ditaruh, keesokan paginya patung itu jatuh. Kepalanya menunduk ke bawah, ke tanah. Orang Filistin datang, wih, kenapa dia begini? Nah pasti cocok-cocok moto, dan betul memang Tuhan pakai cara itu. Akhirnya diulang lagi, dikasih berdiri, napa ben dan sudah itu. Jadi di Filistin, di Asdod tepatnya, di daerah itu. Lalu kemudian kedua kalinya jatuh lagi patung penyembahan mereka itu. Dan yang lebih parahnya patung itu kepalanya lepas. Dan di situ orang Filistin berkata, bahaya tepuang matua, bahaya tepuang nato Israel. Para lu tapa pindah deh. Sementara dia mau kasih pindah, warga pada saat itu di Asdod terkena itulah yang namanya borok. Akan malasan sakit. Tuh. Lalu dikasih pindah secepatnya, dipindahkanlah tabut ini, dipindahkan ke Gad. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah ini lagi. Ketika dipindahkan tabut ini, tabut orang Israel ini, tabut di mana simbol Tuhan Allah ada. Di Gad terjadi juga hal yang sama. Masyarakatnya kena borok semuanya. Maka kami pain titik. Dipindahkanlah lagi ke Ekron. Nah ini di daerah Ekron itu masyarakat sudah mendengar kabar. Bahaya kalau tabut ini kita taruh di daerah kita. Tuhannya orang Israel marah nanti. Dan akhirnya timbullah kesepakatan orang Filistin pada saat itu. Nang latapa sulit ya apa teh? Jangan sampai ini jadi musibah buat kita. Akhirnya selama kurang lebih 20 tahun, nah ini, tabut dikembalikan ke Israel. Itu kita bisa lihat di pasal 5 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1. Dan tabut itu ditempatkan di rumah Abinadab di Kiryat Yearim. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selama 20 tahun perjalanan itu Israel mengeluh, Tuhan kok kami tidak bisa menang, Tuhan kenapa kami bergumul, Tuhan kenapa Tuhan tidak nyatakan kuasa. Samuel datang dan berkata, menyarankan mereka, bertobatlah, berpuasalah, dan beribadalah hanya kepada Allah. Lalu berkumpullah mereka pada saat itu, dan saat mereka berkumpul, orang Filistin melihat, wih, si rampur-rampur tuh Israel, bahaya teh, kita harus maju memisahkan mereka supaya dia takut. Sementara orang Israel beribadah Bapak Ibu bersama dengan Samuel, sementara mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan seperti saran Samuel, sementara mereka mempersembahkan korban ayat 10, orang Filistin datang. Dan apa yang terjadi? Di sini Tuhan bertindak. Tidak ada satupun. Ini orang Filistin takut. Saking takutnya dia bilang begini. Berseru Samuel. Oh, saya mau tutup Filistin. Kamu itu gambaranmu ini. Ketakutan karena mereka lihat. Udah mati. Bayangkan 4.000 orang mati pertama, lalu 30.000. Kalau mati lagi, bisa habis ini orang Israel. Tapi mereka semakin bersungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Mujizat itu ada. Tuhan bekerja dengan caranya. Ketika orang Israel melakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya. Apa bagian Tuhan pada saat itu? Tuhan membunyikan gunturnya. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang sangat hebat. Lalu kemudian guntur itu di atas orang Filistin dan mengacaukan orang Filistin pada saat itu, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Filistin terpukul kalah. Coba itu. Orang Filistin terpukul kalah di saat orang Israel menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kerjakan bagian kita dalam ketaatan dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian kita apa, Ibu Pendeta? Bagian kita adalah menyembah. Ibadah. Ibadah itu apa?
bukan hanya seperti formalisasi ritual yang seperti kita lakukan pada saat ini. Hidup kita adalah ibadah. Menjalani hubungan baik dengan Tuhan. Tontong siung po buang matua. Tontong siung po buang matua. Kalau sakit, apa bagian kita? Berobat. Kalau kita hidup, apa bagian kita? Bekerja, mencari nafkah, dan menikmatinya dalam ketaatan kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, sejauh mana kesungguhan kita menjadikan hidup sebagai ibadah kepada Tuhan? Sejauh mana kita sudah dalam kepasrahan dan kerendahan hati melibatkan Tuhan dalam rencana dan harapan-harapan kita. Israel berkata kepada Samuel, "Dak mitoroi, ya tonanatiro mo tutol hiristi, marasan menomba, marasan makura sumama, nakua mo to Israel. Dak mitoroi Samuel, umpeng kamoyangkan lagu puang kapenombangki. Dak mitoroi, jangan berhenti. Dalam ketakutan mereka tetap berkata, jangan berhenti mendoakan kami. 1 Samuel pasal 7 ayat 8. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seperti orang tua kita. Makanya saya katakan di awal tadi, orang tua kita almarhum. Di akhir-akhir hidupnya almarhum Bapak Seth ini selalu rindu berseru. Tidak berhenti padahal di tengah-tengah kesakitannya pada saat itu. Pastinya dia bergumul. Tapi dia tidak berhenti berseru dan melibatkan Tuhan. Dan tentunya ini pun diteruskan oleh anak-anak dan cucu. Tentunya ini diteruskan sehingga dalam prosesi-prosesi pemakaman senantiasa mencari apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita tiba pada edaran adat yang untuk atau temo atau syarat melotan pemindahan, proses pemindahan. Sampai di sini Tuhan menolong. Rampo inde tenani puang untunduiki. Sekiranya itu juga menjadi sebuah penghayatan iman keluarga di tempat ini. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Itu terjemahan lain dari sampai di sini. Bukan berarti bahwa ketika Samuel katakan sampai di sini lalu penyertaan Tuhan berhenti. Tidak. Tapi penghayatan iman ini mau katakan sampai sekarang. Sampai sekarang keluarga kita sekalian, bukan hanya orang Israel, merasakan pertolongan Tuhan. Artinya Tuhan yang sudah menolong di masa sebelumnya adalah Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan dan proses-proses selanjutnya. Ya kemang karena patirong itu pertolongan kebaikannya, maka dia adalah ya dan amin akan meneruskan itu. Selama kita terus melakukan bagian kita. 2022 sudah dilewati. Tuhan menolong kita. Dan Tuhan akan menolong kita memampukan menjalani 2023. Ini baru hari kedua dari tahun 2023. Begitupun proses-proses yang akan dijalani dalam prosesi pemakaman almarhum. Izinkan saya menyebutkan nama beliau, Bapak Dr. Randus Petrus Pakide. Perjalanan ke depan pasti ada berbagai tantangan yang kita tidak bisa prediksi. Tetapi setiap masa ada anugerah Tuhan. Kita harus imani dalam ketaatan bahwa Tuhan yang pernah menolong kita juga akan terus menolong kita dengan caranya. Namun pastikanlah bahwa kita tetap melangkah bersama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Terpujilah Kristus untuk firman yang telah kita dengarkan pada saat ini. Kita akan merespon firman Tuhan dengan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat pundi persembahan. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2, hidup kita yang benar.
Jangan engkau gelisah, percaya sungguh pada Tuhan Yesus. Di rumahnya ada tempat tinggal, karena telah disediakannya. Akan datang kembali, membawa kita ikut ke rumahnya. Di rumahnya yang maha kudus, kita pun ada bersamanya. Tuhan Yesus sungguh maha pengasih, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai di surga tanpa melalui Dia. Mintalah dalam namanya, pasti diberikannya. Jangan engkau gelisah, percaya sungguh pada Tuhan Yesus. Di rumahnya ada tempat tinggal, karena telah disediakannya. Akan datang kembali, membawa kita ikut ke rumahnya. Di rumahnya yang maha kudus, kita pun ada bersamanya. Tuhan Yesus sungguh maha pengasih, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai di sorga tanpa melalui Dia. Mintalah dalam namanya, pasti diberikannya. Tuhan Yesus sungguh maha pengasih, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai di sorga tanpa melalui Dia. Mintalah dalam namanya, pasti diberikannya. Kamaelo ilan pakamase ami buang rangi misaro budangku si solatangi mario rioku antamo ilangan Sion, iyo inan minay unisu.
lambiranku. Puang perangi modika. Puang oh puang rangi misaro budangku. Siso latangi mario-rioku. Antar mo ilangan Sion, Dio inan minay unisu. Uang anda pena masalo moran, mika masyangkan anda pamatan penangki. Ilang teka mapairan. Puang oh puang rangi misaro budangku. Siso latangi mario-rioku. Antar mo ilangan Sion, Dio inan minay unisu. Terima kasih untuk semua puji-pujian, untuk semua kirung penghiburan. Kiranya keluarga dikuatkan dan terpujilah Kristus untuk setiap puji-pujian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sebagaimana penghayatan iman, orang tua yang kami sering sapa, ambek di tempat ini Tuhan. Di dalam pergumulannya dia senantiasa berseru dan berdoa untuk pertolongan. Dan saat ini pula ya Tuhan, segenap anak cucu, rumpun keluarga besar, berseru ya Tuhan, agar pertolongan-Mu nyata di dalam setiap rencana-rencana mereka. Tuhan, terima kasih. Sampai sekarang Tuhan boleh menyertai dan melindungi keluarga. Tuhan boleh memakai siapa saja untuk menguatkan keluarga. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua berdoa, berseru kepadamu, agar supaya dalam rangkaian acara, dalam rangkaian kegiatan, bahkan dalam rangkaian ibadah, Tuhan Engkau terlibat di dalamnya. Dalam proses pemakaman orang tua kekasih kami di tempat ini. Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau memberkati setiap pihak yang boleh terlibat di dalam proses ini. Kami mendoakan Bapak Pendeta Darius bersama dengan penatua diaken jemaat Banga di tempat ini. Kami mendoakan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, Pak Tondokan, bahkan pemerintah ya Tuhan. Siapapun Tuhan Engkau boleh pakai menjadi sarana untuk menyatakan kepada keluarga bahwa keluarga tidak seorang diri menggumuli duka cita ini. Tuhan berkati setiap pihak, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga boleh proses-proses ini berjalan dengan baik. Dan ya Tuhan, kami mendoakan segenap keluarga besar, anak cucu almarhum Bapak Petrus Pakiding. Tuhan berkati baik keluarga yang sudah bersama-sama saat ini,
ataupun yang masih dalam perjalanan atau bahkan yang belum berkesempatan hadir. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Walaupun di tengah-tengah kehidupan mereka, ayah kekasih, orang tua kekasih, boleh tidak bersama dengan lagi, boleh tidak bersama dengan mereka lagi. Tetapi kami percaya kenangan almarhum bahkan kasih setia Tuhan akan senantiasa menguatkan keluarga. Ya Tuhan dan Allah kami, di dalam duka cita, iman memampukan kami untuk mengucap syukur melihat kebaikan Tuhan. Lihatlah persembahan kami Tuhan. Berkenanlah atas berbagai bentuk persembahan kami, baik itu puji-pujian, talenta, waktu, tenaga, bahkan materi. Terimalah ya Tuhan. Biarlah boleh berguna untuk pelayanan Tuhan, dikelola dengan baik, dan yang masih ada pada kami, ajar kami mengelolanya dengan bijaksana. Dan ya Tuhan, untuk semua kami yang boleh terlibat pada ibadah saat ini, terus perlengkapi kami. Biarlah ya Tuhan kami terus menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan kami. Dan ketika nantinya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan peliharakan kami hingga kami boleh tiba dengan selamat. Dan biarlah ya Tuhan, kasih setia-Mu akan senantiasa kami rasakan. Sukacita atas pertolongan Tuhan akan senantiasa menguatkan kami melalui tahun yang baru, tahun 2023. Ya Tuhan dan Allah kami, ada begitu banyak hal yang masih rindu kami doakan. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berkata dalam iman, kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Ini syafaat kami, permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang maaf kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah Kau kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah, lewat Gurun Dunia. Kita nyanyikan bersama-sama. Rumpun keluarga besar dan kita sekalian yang boleh hadir pada saat ini, pergilah dalam kehidupanmu, senantiasalah berseru kepada Tuhan dan yakinlah bahwa pertolongan Tuhan nyata ketika kita mengerjakan bagian kita dan membiarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Kita nyanyikan bersama-sama.
Anggota Jemaat Rembon turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kekasih dan kiranya Roh Kudus menguatkan. Terima kasih untuk Jemaat Banga telah memberikan kesempatan buat kami untuk melayani. Shalom.